Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam umpan spek yang terdapat pada permainan bola voli. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru di channel YouTube ini. Oke, langsung saja check this out. Oke guys, jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah umpan bola open. Tapi sebelum saya jelaskan bola open, kalian harus paham terlebih dahulu bagaimana melakukan gerakan teknik spek yang benar. Dan kalian bisa melihat video tutorial teknik melakukan teknik spek di link yang ada di atas ya teman-teman. Oke, jadi bola open itu termasuk dalam ketinggian 3 bola ya teman-teman. Jadi ada rumus umpan yang dilakukan oleh seorang setter ya guys. Yang pertama yaitu jaring net sendiri itu terbagi menjadi 9 letak posisi ya. Karena net sendiri itu memiliki panjang 9 meter ya. Jika dibagi 9 posisi, maka setiap posisi terdapat 1 meter. Dan setiap seorang spek memiliki karakteristik sendiri, di mana dia dapat memukul bola di letak posisi angka 1, 2 ataupun lain dan sebagainya. Kemudian ketinggian bola sendiri juga ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ketinggian bola 1 yang jaraknya kurang lebih 1 meter di atas pita jaring net. Yang kedua yaitu ketinggian bola 2, jaraknya antara pita net kurang lebih 1-2 meter di atas pita net ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu ketinggian bola 3 dengan jarak lebih dari 2 meter di atas jaring pita net ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu arah jatuhnya bola terletak seberapa dekat dengan net. Di sini juga ada 3 bagian letak posisi jatuhnya bola. Yang pertama yaitu angka 1 yang berarti jaraknya jatuhnya bola itu 1 meter dekat dengan jaring net. Yang kedua yaitu angka 2 yang berarti jaraknya jatuhnya bola itu 1-2 meter dengan jaring net. Lalu yang terakhir yaitu angka 3 yang jaraknya 2-3 meter dari jaring net atau dekat dengan garis serang ya teman-teman. Nah, jadi setiap orang teman-teman itu ada karakteristiknya sendiri dalam melakukan spek. Seorang setter harus memahami hal itu. Sebagai contoh dapat kalian lihat pada video tersebut. Di situ seorang atlet melakukan spek dengan bola open dengan rumus 1-3-1 yang artinya bola yang dipukul di angka 1 pada net ya teman-teman. Kemudian ketinggian bola yang diumpan yaitu ketinggian bola 3 dan jatuhnya bola di angka 1 dekat dengan net. Nah, jika bola ini digunakan di posisi back, maka rumusnya berubah menjadi 9-3-1 ya. Dan timing melakukannya yaitu ketika bola hendak mau sampai ke tosser, seorang setter sudah standby untuk mengumpan dan seorang spek sudah melakukan langkah kaki pertama pada teknik spek. Dan irama langkah kaki harus sesuai dengan bola yang diberikan oleh setter. Telat untuk masuk dan melakukan langkah spek, maka langkah kaki dan tangannya harus dipercepat agar dapat sampai dengan waktu yang pas pada jangkauan raihan tangan kalian saat memukul bola. Nah, jadi hal tersebut merupakan rumus umpan yang terdapat pada permainan bola voli. Biasanya rumus ini hanya diketahui oleh pelatih ketika melakukan drilling spek kepada atletnya. Dan rata-rata seorang setter hanya menghafal karakteristik umpan teman-temannya tanpa mengetahui rumus ini. Nah, jadi angka yang pertama yaitu angka letak posisi pada net. Angka yang kedua yaitu ketinggian bola. Dan angka yang ketiga yaitu jatuhnya bola. Jadi rumus tersebut memiliki makna sendiri-sendiri. Jika 1-3-1 artinya di angka 1 pada net dengan ketinggian 3 dan di angka 1 pada zona jatuhnya bola. Oke, kita lanjut pada umpan yang kedua yaitu dengan rumus 1-2-1 atau yang sering kita sebut
dengan bola Kamboja, yang artinya bola yang dipukul di angka 1 pada net dan umpan bola yang diberikan dengan ketinggian 2 meter di atas pita jaring net, serta jatuhnya bola di angka 1 dekat dengan jaring net. Jika rumus ini digunakan di posisi back, maka rumus berubah menjadi 9-2-1. Dan timing melakukannya hampir sama dengan umpan bola open ya teman-teman. Cuman jika bola Kamboja ini teman-teman langkahnya sedikit agak mendahului, atau langkah kaki dan tangannya dipercepat lagi karena ketinggian bolanya lebih pendek daripada bola open ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada umpan yang ketiga. Umpan yang ketiga yaitu dengan rumus 1-1-1 atau yang sering kita jumpai dengan sebutan bola es ya teman-teman. Yang artinya bola itu dipukul di angka 1 pada net dan umpan bola yang diberikan dengan ketinggian 1 meter di atas pita jaring net, serta jatuhnya bola di zona 1 dekat dengan jaring net atau garis tengah lapangan. Dan timing melakukannya yaitu ketika bola sudah dipegang oleh setter, seorang spek sudah pada tahap langkah kaki kedua. Tapi bola ini juga tergantung pada posisi setter ya teman-teman. Jika posisi setter di posisi 8 atau 9 pada angka net, biasanya langkah spek lebih diperlambat lagi karena menyesuaikan bola umpan yang diberikan oleh seorang setter. Dan ini hanya sebagai contoh ketika bola hasil receive atau defend tepat di posisi 3 di mana posisi setter berada, agar kalian lebih memahami cara melakukan gerakannya. Oke. Kemudian umpan yang keempat yaitu dengan rumus 5-2-1 atau yang sering kita sebut dengan bola semi ya guys. Yang artinya bola berada di angka 5 pada net dan bola yang diumpan berada di ketinggian 1-2 meter di atas pita jaring net, serta jatuhnya bola di angka 1 dekat dengan jaring net atau garis tengah lapangan. Nah, untuk bola ini timing melakukannya yaitu ketika bola sudah dipegang oleh seorang setter, seorang spek sudah pada tahap langkah kaki yang pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan umpan yang biasanya ditujukan untuk seorang quick spek. Yang pertama yaitu umpan dengan rumus 5-1-1 atau yang sering kita sebut dengan bola full. Umpan bola ini biasanya menyesuaikan seorang setternya ketika berada di mana. Sebagai contoh pada video tersebut, seorang setter berada di posisi 4 atau 5 pada net, maka rumus bola menjadi 5-1-1 atau 4-1-1, yang artinya bola berada di posisi 4 atau 5 pada net dan bola yang diumpan dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas pita jaring net, serta jatuhnya bola di posisi 1 dekat dengan garis tengah. Jika umpan ini digunakan di belakang seorang setter, maka rumusnya berubah menjadi 6-1-1 atau juga bisa menjadi 7-1-1. Umpan bola ini juga harus menyesuaikan jangkauan raihan yang dilakukan oleh seorang spike. Karena jika tidak, maka bola yang dipukul tidak akan begitu optimal ya teman-teman. Oleh sebab itu, seorang setter juga harus mengenali teman quick spike-nya. Timing melakukan untuk menerima umpan ini yaitu ketika bola sudah di tangan seorang setter, seorang quick spike sudah harus dalam kondisi melompat ya teman-teman, agar ketika bola datang dengan cepat, seorang spike harus sudah dapat mengolah bolanya. Dan dalam umpan ini seorang quick spike harus berpatokan dengan bola, yang artinya pandangan quick spike tertuju pada bola agar dapat menyesuaikan langkah yang dilakukan. Oke teman-teman, kita lanjut pada umpan bola quick yang selanjutnya. Umpan ini dengan rumus 3-1-1 atau yang sering kita jumpai dengan bola potong. Nah, pada umpan bola ini seorang quick spek dan setter harus membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait dengan jarak pemain keduanya. Seperti pada contoh pada video tersebut, jarak antara setter dan quick spek berjarak 2 meter. Maka jika seorang setter berada di angka 5 pada net, maka seorang quick spek berada di angka 3 pada net. Karena jarak antara 5 sampai 3 net pada net itu adalah 2 meter ya. Karena net sendiri memiliki panjang 9 meter, jika kita bagi 9 posisi, maka setiap posisi memiliki nilai 1 meter. Dan jika seorang setter berada di posisi 6 pada net, maka seorang quick spek berada di posisi 4 pada net. Nah, timing melakukan atau menerima bola ini sama seperti halnya pada umpan bola full ya teman-teman. Ketika bola berada di tangan setter, seorang quick spek sudah siap untuk melakukan lompatan. Karena bola yang dilempar oleh seorang setter begitu cepat,
Maka kecepatan, ketepatan, dan koordinasi harus dimiliki oleh seorang quick spec. Pandangan seorang quick spec juga harus tetap fokus ke hasil receive yang dilakukan oleh teman satu timnya, agar timing yang dilakukan dapat sesuai dengan langkah kaki spec. Nah, kita lanjut pada umpan yang selanjutnya. Umpan yang selanjutnya sama dengan bola full ya teman-teman. Namun jika bola full sendiri itu bolanya tegak, tidak berjalan ya. Namun umpan bola ini bolanya begitu sedikit berjalan, atau yang sering kita sebut dengan bola full jalan atau bola layang, yang dapat dirumuskan dengan rumus 511 ataupun 411. Dan umpan bola ini biasanya digunakan oleh seorang quick spec ketika dia berada di posisi 2. Timing melakukannya sendiri sama seperti dengan timing melakukan bola full ya teman-teman. Nah, itu tadi merupakan macam-macam umpan yang diberikan kepada quick spec. Kemudian umpan yang selanjutnya yaitu umpan back attack yang dilakukan oleh seorang spiker di belakang garis serang. Seperti pada contoh umpan tersebut dengan rumus 522, yang artinya bola berada di angka 5 pada net dengan ketinggian bola yang diberikan dengan ketinggian 1-2 meter, dan jatuhnya bola berada di zona 2 garis serang. Timing melakukannya seperti halnya pada bola semi ya teman-teman, yaitu ketika bola berada di tangan setter, seorang spek sudah pada tahap langkah pertama. Back attack ini biasanya tergantung pada kemampuan standing pro jump yang dimiliki oleh seorang spiker, karena ada juga atlet yang lebih memilih bola berada di zona 3 dengan rumus 523 tergantung pada kemampuannya. Dan pada umpan ini beberapa atlet memilih bola tinggi atau dengan rumus 532 ataupun 533 tergantung dengan karakteristik setiap atlet. Umpan ini biasanya digunakan oleh atlet ketika berada di posisi 6, dan jika umpan ini digunakan di posisi back maka rumus berubah menjadi 922 atau 933, yang artinya bola berada di angka 9 pada net dengan umpan bola ketinggian 2-3 meter dan jatuhnya bola di zona 2 atau 3 pada garis serang. Nah, jadi itu tadi macam-macam umpan spek yang terdapat pada permainan bola voli serta timing cara melakukannya. Dan itu masih termasuk dalam umpan dasar yang belum terdapat variasi penyerangan dalam menghasilkan poin. Jadi sementara hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ingin request pembelajaran, silakan suarakan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Serta tetap dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bantu share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga dapat mengerti macam-macam umpan beserta timing melakukannya. Oke guys, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.